Jadi gitu guys ya. Hari ini kita share-nya menunya agak-agak beda nih. Ada biskuit, ada kopi ya kan. Kali ini nggak minum teh. Soalnya saya terus terang lagi perlu agak-agak booster nih. Pembahasannya agak-agak beda nih. Lebih serius lagi guys. Soal kopi. Tahu guys ya kan. Udah 11 bulan COVID nggak mau pergi, udah mau ulang tahun guys di seluruh dunia, ngeri nggak sih? Makanya saya perlu pendorong lebih berat, biar lebih lompat. Kita minumnya kopi. Selamat ngopi-ngopi guys. Kenapa nih kita ngomongin COVID? Jadi nggak ada hubungannya sama film atau soal kesenian, tapi ini hubungannya complicated dengan kita semuanya makhluk hidup di dunia itu, karena saya akan nge-share soal COVID guys. Kita semua masih dihantui atau dilema atau frustasi, tertekan secara psikologis, secara ekonomi. Gila guys. Jadi COVID itu dampaknya ya buat manusia luar biasa. Buat kehidupan kita di dunia, kalau buat saya pribadi luar biasa ini. Ini adalah satu buah ujian dari peradaban manusia yang kalau menurut saya pada era saya hidup ya, saya nggak tahu kalau zaman dulu pada ada pandemi, tapi yang pada saya rasain, kita manusia semua diuji dengan sesuatu yang luar biasa berat. Jadi karena COVID, pembelanjaan obat depresi di seluruh dunia itu naik guys. Manusia banyak yang depresi. Karena COVID, manusia banyak yang hancur kehidupan perekonomiannya. Atau macem-macem lah gara-gara tuh COVID. Ya, pokoknya COVID, gokil nih COVID nih. Jadi, belakangan ini, 2 minggu yang lalu, ya kan, saya terpapar COVID guys. Wah, terus terang, gak nyangka juga, karena sebenarnya saya adalah orang yang konsekuen pada protokol kesehatan, gak keluar rumah, masker, cuci tangan, itu saya jalanin. Setiap hari kalau ada orang-orang atau apa, saya grendel pintu rumah, atau grendel pintu pagar, saya lap pakai tisu basah, semprot pakai disinfektan. Pokoknya saya termasuk rajin lah ikutin protokol kesehatan. Tetapi kenapa bisa tetap kena COVID? Gitu lah. Ceritanya ini agak-agak gimana ya guys ya. Dan sekarang udah sembuh setelah isolasi 14 hari. Jadi, dan hari ini saya mau ngomongin hal yang berbeda daripada yang biasanya. Kenapa begitu? Karena saya baru aja sembuh dari paparan COVID atau kesambet COVID. Dari mana? Dari istri saya guys. Ya, gimana lagi? Kesel, agak kesel ya kan. Tapi ya namanya istri, mau gimana lagi ya kan. Toh dia juga nggak bakalan sengaja nularin saya COVID. Jadi ceritanya waktu itu habis tahun baru, istri saya pergi liburan ke kampung halaman ya kan. Dia bercengkrama dengan keluarganya di sana selama hampir 2 minggu, saya agak-agak lupa. Ya intinya dia habis pulang berlibur dengan hati ceria ketemu saya ya kan. Entah tertularnya di mana. Ya namanya laki bini ya guys ya. Udah 2 minggu gak ketemu, ya terjadilah efek komunikasi 2 arah. Nah, nggak taunya beberapa hari kemudian istri saya ngalamin hal yang berbeda. Dari mulai demam, flu, dan saya rasa waktu itu wah COVID nih orang. Dan waktu itu saya pikir saya pasti akan ketularan, udah pasti dong, ya kan? Gimana enggak, ya kan? Ya udah. Setelah mendapatkan ciuman hot dari mantan pacar, 3 hari kemudian, apa 5 hari kemudian, saya agak lupa, saya mengalami gejala-gejala aneh. Nah, disitulah
saya pikir saya tertular COVID dari istri saya. Makanya share ini saya kasih judul, gara-gara ciuman hot dari mantan pacar kesambet COVID. Gitu guys. Pada shock juga waktu kena AIDS COVID nih. AIDS, wah, pokoknya kikuk lah guys. Ya kan? Tapi waktu itu saya dan istri mencoba menghadapinya dengan tenang dan tabah. Kita langsung memutuskan isolasi mandiri. Nggak panik, nggak apa, kita kunci pintu pagar, kita telepon Pak RT, lapor bahwa kita kena COVID. Jadi orang yang terpapar COVID itu beda-beda guys. Kayak nih, saya juga COVID itu juga nggak perlu dibahas tegang atau apa, kita ngomongnya sambil santai aja, kita bisa sambil makan biskuit. Apa begitu? Karena kalau saya lihat di grup-grup WA nih, orang saya COVID kadang-kadang ngeri-ngeri banget guys. Cara begini, begitu, ya kan? Itu udah kayak ngomongin malaikat pencabut nyawa guys. Ngeri. Nah, jadi kita ngelihat COVID tuh jangan kayak ngelihat malaikat pencabut nyawa datang. Bukannya saya ngajarin kalian ngeremehin COVID atau maksudnya nyepelein COVID. Hati-hati penting dan perlu guys. Cuma bahwa kita menganggap COVID itu seperti ngomongin malaikat pencabut nyawa, saya bilang nggak relevan. Karena berdasarkan pengalaman saya nih, jangan dibilang saya bicara soal medical atau bicara kedokteran nih, cuma bicara pengalaman nih. COVID itu hanya sebuah virus yang imun badan kita tuh bisa ngelawan dan kita bisa sembuh. Jadi nggak usah ngelihatnya seperti kedatangan malaikat. Wah, kalau gua kena COVID udah. Wah. Yang pasti hati-hati itu perlu. Hati-hati yang pertama jangan sampai tertular. Jangan sampai tertular. Protokol kesehatan itu jalanin terus ya. Walaupun kita dengan orang-orang serumah, karena saya tertular COVID itu dari istri. Saya nyaris jarang kemana-mana, kalau nggak penting-penting banget saya nggak pernah keluar rumah. Tapi ini juga yang saya nggak mau, jangan dianggap ini bahwa ini adalah sebuah usaha pengobatan, bukan. Dan ini jangan dijadiin patokan bahwa ini adalah sebuah ilmu medis, ya kan? Karena saya bukan dokter, saya hanya mau share. Ada waktu saya kena COVID, pengalamannya gimana tuh waktu isolasi mandiri, dan apa aja yang saya rasain, dan apa aja yang saya lakukan. Tentu setiap orang, apalagi dokter atau tenaga kesehatan, akan punya pandangan yang berbeda tentang COVID. Tapi kalau ini saya hanya bicara soal pengalaman saya pada waktu saya terpapar COVID bersama istri dan ibu dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi pada waktu kita terpapar COVID juga kita nggak perlu panik guys. Santai, tenang, tapi tetap yakin, hati-hati dan melakukan isolasi mandiri. Kalau saya waktu itu memutuskannya untuk melakukan isolasi mandiri, nggak punya pikiran pergi ke rumah sakit guys, karena waktu itu kita banyak dapat info bahwa rumah sakit di mana-mana udah penuh katanya. Tapi ya kan daripada kita suruh ngantri, suruh nunggu di luar berame-rame gitu sama orang yang terpapar COVID, saya juga, waduh. Tapi apapun yang terjadi, saya keputusannya waktu itu melakukan isolasi mandiri. Jadi begini guys, awal-awal kita gejala COVID itu, kalau saya rasainnya, kenapa saya bilang kalau saya, karena ternyata gejala COVID itu dirasainnya beda-beda tiap orang. Ya saya tanya ke istri saya, beda. Saya tanya ke ibu saya, beda. Jadi COVID itu memang tergantung, nggak tahu gimana. COVID itu beda-beda dirasainnya sama tiap orang. Karena saya pribadi, saya nggak ngalamin demam. Saya juga nggak ngalamin hal yang berat-berat lah, apa sesak napas.
Batuk-batuk juga enggak, atau ada diare yang seperti yang tertulis gejala-gejala COVID itu ya kan. Itu alhamdulillah, saya bersyukur saya nggak ngalamin itu. Jadi pada waktu gejala COVID itu yang saya rasain pertama pusingnya nggak enak banget guys. Saya ngerasa kepala saya kering, otak saya oplak gitu, pokoknya nggak enak banget deh. Itu saya rasain selama kurang lebih 2 hari. Ketika saya pikir itu adalah gejala-gejala saya mulai terserang COVID. Saya agak-agak ini kepala saya kenapa nih, agak nggak enak nih, pusingnya nih agak-agak beda nih gitu kan. Akhirnya saya minum Panadol. Ya salah, orang pusing minum Panadol selama 2 hari itu. Tapi kok nggak hilang-hilang nih, nggak ada, hampir sama 2 hari. Kemudian, saya nggak ngalamin tuh yang namanya demam. Tiba-tiba saya flu langsung. Flu-nya juga nggak berat-berat amat guys, jadi cuma flu. Itu hari ketiga kalau nggak salah ya. Saya flu-nya itu nggak kayak istri saya. Kalau istri saya tuh flu-nya dia demam tinggi, flu-nya berat, sesak napas, pusing, minum Panadol. Ada tuh Panadol mungkin habis 2 tik atau 3 tik tuh. Kemudian dia minum Ultraflu ya kan, pada waktu flu berat. Dia ada kali 5 tik Ultraflu tuh. Kerjaannya cuma tidur ya kan. Jadi dia ngerasain tuh yang namanya sesak napas, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecap. Nah, kalau saya justru agak beda dari flu biasanya. Memang flu yang saya rasain ini karena COVID nih. Jadi flu-nya itu ingus ada, cuman dia adanya cuma di hidung, di dalam hidung sama tenggorokan, nggak bisa kita keluarin guys. Wah, dan mengganggu pernapasan guys, kagak bisa napas. Bukan susah napas, sesak napas guys, susah napas karena hidung kita tersumbat karena ingus. Yang ingusnya ada cuma di rongga hidung dan tenggorokan guys, nggak bisa kita keluarin, kita buang begitu. Jadi ingusnya kayak kering. Nah, untuk itu waktu itu saya minum Ultraflu tuh. Minum Ultraflu, kalau saya nggak banyak minum Ultraflu, cuma 1 tik. Jadi kemudian saya minum Antagin ya kan, buat ngelonggarin pernapasan, kayak Antagin atau tolak angin. Sama ada satu lagi tuh punya adik saya ngasih, Alanabi. Dan itu waktu itu juga saya ngerasain kehilangan indera penciuman dan rasa indera pengecap selama hampir kurang lebih 5 hari. Nah, buat saya yang paling sengsara ya pada waktu saya ngalamin soal kehilangan indera penciuman dan indera pengecap. Waduh guys, nggak bisa ngerasain makanan enak, nggak bisa mencium wangi makanan, nasi goreng, hujan, embun pagi, bau tanah, nggak bisa kita cium guys. Makan juga kagak enak ya kan, selama saya ngerasain begitu kurang lebih selama 3-5 hari guys. Nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa nyium apa-apa. Yang kita rasain adalah indera penciuman dan pengecap kita hilang, entah kemana tuh. Sementara kita mau tidak mau, kita harus makan terus banyak guys, supaya imun kita tetap terbangun, jangan kalah sama COVID. Waduh, itu rasanya. Dan saya sebenarnya agak-agak unik juga tuh ngerasain COVID. Itu tuh ngeri, unik, dan saya baru ngerasain juga dalam hidup saya ngerasain hal seperti itu. Kita kehilangan penciuman dan pengecap, nggak bisa ngerasain apa-apa, sama nggak bisa nyium apa-apa. Unik guys. Jadi setelah lebih dari 5 hari kehilangan indera pengecap dan indera penciuman, syukur kira-kira hari ke-6 atau hari ke-7 saya mulai nyium lagi tuh guys, bau hujan, bau tanah ya kan, bau embun. Wah, saya senang banget tuh. Dan itu saya anggap ini saya ada gejala penyembuhan dari COVID. Itu saya senang banget tuh. Saya makin yakin lagi tuh. Akhirnya saya banyak sport, kena matahari, ya vitamin nggak berhenti, vitamin C, vitamin D, madu, susu, buah, vitamin. Udah, itu aja sih guys. Rutin tuh guys, sehari 3 kali itu. Sama jangan berhenti makan, pokoknya makan, minum itu harus tetap banyak. Jadi kita jangan kalah, kita fight COVID.
Dan syukur lagi, ibu saya umur 75 tahun guys. Cuma itu yang seperti saya, gejala pusing sama badan lemes. Dia nggak kehilangan indera pengecap dan indera penciuman. Lebih kuat lagi ibu saya. Jadi dia nyaris bisa dibilang kayak OTG. Padahal dia waktu di swab positif juga. Nah, di rumah ini ada anak saya dan saudara saya. Kita isolasi mandiri guys. Jaga jarak. Jadi waktu itu yang sembuh duluan kan istri saya tuh, yang negatif duluan. Jadi waktu itu konsekuensinya adalah istri saya mau tidak mau dia melayani saya dan ibu saya. Pada waktu kita mempersiapkan makan, minum obat, jadi anak saya tetap terjaga, begitu juga saudara saya tetap terjaga jaraknya, makanan, tangan-tangannya tetap terjaga. Jadi selama isolasi 14 hari di rumah ini, anak saya sama saudara saya itu tetap negatif. Bersyukur kan guys? Jadi kita dalam tinggal satu rumah, saya terpapar, tapi anak saya sama saudara saya nggak terpapar. Nah, itu yang buat saya juga pengalaman yang berharga selama setahun COVID beredar di dunia guys. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa, intinya sih kita bener-bener jaga protokol kesehatan, jaga jarak, masker, cuci tangan mulu tuh di rumah. Yaitu makan juga misah-misah, ya kan. Jadi yang khusus ngelayanin COVID nih istri saya. Nah, anak saya sama saudara saya tuh misah. Ya barang-barang milik sendiri itu nggak boleh dipegang sama yang lain, kayak gitu-gitu guys. Jadi kita ketat banget protokol kesehatannya. Alhamdulillah, ya kan, saya kena, anak saya enggak, walaupun dalam satu rumah. Begitu juga dengan saudara saya. Jadi yang terkena dari 6 orang yang ada di rumah, yang terkena hanya 3. Yang 3-nya sampai kita sembuh tetap negatif. Syukur banget. Itulah apa yang kita alamin, apa yang kita lakukan selama saya dan keluarga terpapar COVID dan bisa sembuh setelah melewati masa isolasi mandiri selama 14 hari dan di swab negatif semua satu keluarga. Oke, bye-bye COVID. Jangan balik lagi ke sini. Pergi jauh-jauh. Bersihin rumah semuanya begitu sembuh dengan disinfektan. Itulah guys. Oke guys, thank you. Andri Sastro Sugito. Ciao.